Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Alhamdulillah kita lanjut untuk pemar berikutnya ada klien nomor 2110 yang Mbak Wira ulangi klien nomor 2110 ini menarik ya. Benda yang dikirim ini tidak jelas bendanya apa, tapi tidak masalah karena terawangan itu tidak penting bendanya apa. Mau batu, mau kayu, mau logam ya, apapun itu, seaneh apapun itu, bahkan Mbak Wira sering mendapat benda yang dibungkus ya, jadi tidak kelihatan bendanya itu apa, cuman kelihatan bungkusnya saja, itu juga tidak masalah. Yang penting kita cek ya secara vibrasi energi seperti apa, kemudian secara visualisasi seperti apa, gitu aja ya. Kita kembali sebuah benda aneh ya, benda aneh dari klien nomor 2110. Nanti biar klien yang bercerita itu bendanya apa, emang nggak jelas seperti tongkat tapi entahlah ya, nanti biar klien aja yang bercerita. Seperti biasanya ya, sebelum melakukan terawangan Mbak Wira ingin menginformasikan bahwa Mbak Wira tidak pernah tanya ya, tidak pernah tahu benda-benda seperti ini tuh belinya di mana, harganya berapa, ataupun praktis yang meritualkan siapa, karena itu nggak penting buat Mbak Wira. Jadi untuk menjaga objektivitas agar hasil terawangan benar-benar sesuai dengan foto yang dikirim tanpa melihat siapa pembuatnya ataupun siapa peritualnya ya. Itu yang pertama. Yang kedua, Mbak Wira tidak menjual benda aneh seperti ini ya, sehingga tidak ada unsur ya ingin menjelekkan, menjatuhkan, ataupun ingin membaik-baikkan atau meninggikan seseorang. Jadi tidak ada unsur pasangan usaha di sini, sehingga apapun hasil pembacaannya memang benar-benar sesuai dengan foto yang dikirim ya. Itu yang kedua. Kemudian untuk pengecekan ya, Mbak Wira lakukan dengan beberapa metode. Yang pertama menggunakan metode vibrasi energi. Ini lucu ya, energi yang terasa adalah padat ya, padat seperti benda yang telah lama dipakai orang. Jadi mohon maaf nih, kalau Anda beli ini di toko dengan embel-embel baru gitu kan, mohon maaf, nampaknya ya perlu ditanyakan ulang ya, ini baru apa sudah pernah dipakai orang, karena Mbak Wira merasakan ada energi manusia yang kuat dari benda ini. Jadi sebagai dari informasi ya, energi itu ada 3 macam. Ada energi alam ya, jadi alam yang mengisinya ke dalam suatu benda. Contohnya adalah mustika ya, merah delima, mustika kacang, mustika kelapa, dan seterusnya. Itu alam. Memang alam yang membuatnya terisi energi ya, yang mengisi juga alam. Jadi tidak tanpa campur tangan manusia. Yang kedua adalah energi manusia. Umumnya praktisi yang meritualkan dengan suatu metode tertentu atau mantra-mantra khusus sehingga benda yang sebelumnya tidak bertuah jadi bertuah ya. Kemudian yang ketiga ada energi dari khodam. Khodam adalah jin yang sudah ditundukkan dan diikat dengan perjanjian untuk membantu manusia. Nah, benda ini itu energinya energi manusia, padat dan rapat sekali, seperti benda kesayangan milik seseorang, sehingga setiap hari dipakai, sehingga energi orang itu ya masuk ke dalam benda ini. Ya, memang benda-benda itu bisa menyimpan energi manusia. Itulah kenapa kalau manusia ya, misalnya saya, misalnya Mbak Wira paling nyaman berada di kamar sendiri. Kenapa? Karena kamar itu udah lama dipakai, menyimpan dan menyerap energi Mbak Wira, sehingga ketika Mbak Wira masuk ke kamar itu nyaman rasanya. Baju juga begitu ya, baju juga demikian, semakin sering dipakai semakin nyaman rasanya. Kenapa? Karena baju itu udah menyerap energi kita, kayak gitu ya. Motor juga begitu ya, motor kesayangan yang lama banget kita pakai yang nyaman. Kenapa? Karena itu menyimpan energi kita. Ini yang Mbak Wira maksud, benda-benda itu menyimpan energi dengan otomatis dengan sendiri, dan benda ini telah lama dipakai orang. Jadi ini menyimpan energi manusia, dan energi yang disimpan dalam benda ini tidak mengkhususkan diri, tidak disetting atau didesain untuk tuah tertentu, sehingga sifatnya energinya itu murni. Ya, jadi kalau Anda ingin menggunakannya ya tinggal diniatkan, saya berniat menggunakan energi pada benda ini untuk apa, titik ya, sesuai hajat apa. Misalnya saya ingin berniat menggunakan energi pada benda ini untuk pengasihan pada diri saya misalnya, atau untuk proteksi pada diri saya, atau untuk kerezekian, menarik rezeki yang baik untuk diri saya, misalnya kayak gitu. Nah ya, ini cara pakainya begitu. Nah, Mbak Wira coba mengecek juga secara visual ya. Mbak Wira melihat ya, mencari ada nggak sih penampakan dalam benda ini. Ternyata tidak ada. Jadi tidak ada penampakan khodam, tidak ada khodam di dalam benda ini. Kemudian Mbak Wira coba cek juga dengan metode injeksi energi. Jadi suatu metode digunakan apabila secara energi Mbak Wira tidak menemukan ada energi khodam di situ. Kemudian secara visual Mbak Wira tidak menemukan ada khodam yang nampak atau manifestasi apapun tidak kelihatan di situ. Maka Mbak Wira menggunakan metode yang ketiga, namanya metode injeksi energi. Ibarat orang mau melihat ikannya di dalam air, maka kita pancing agar keluar dulu. Kalau ikannya udah keluar, bisa tuh kita lihat warnanya, bentuknya, kita ukur panjangnya, kita timbang beratnya, dan seterusnya. Nah sama metode injeksi energi juga begitu. Beberapa hari yang lalu Mbak Wira menggunakan metode injeksi dan itu work ya. Jadi secara vibrasi nggak kelihatan, secara penampakan nggak kelihatan,
ternyata setelah diinjek energi keluar kodamnya. Nah ini loh ya, seperti ini loh manfaatnya ya. Ya itulah kenapa seorang praktisi yang menggunakan banyak metode pasti hasil terawangannya lebih akurat. Dan itu rahasia keakuratan terawangan Mbak Wira selama 7 tahun ya. Seperti itu, karena Mbak Wira menggunakan banyak metode. Kalau secara injeksi juga nggak keluar, biasanya ada sihir batin atau firasat batin. Ya, bisa menggunakan sedulur papat, bisa menggunakan kodam-kodam penerawangan. Nah, jadi banyak metode yang digunakan ya. Yang namanya praktisi supernatural pasti punya banyak rahasia ya, punya banyak metode untuk mengungkap suatu kondisi gaibiyah pada suatu benda ya. Nah, ini ketika Mbak Wira injek dengan energi ternyata tidak ada feedback ya. Jadi memang benar-benar ini sifatnya tulpa ya, energi manusia yang diinjekkan atau energi manusia yang tersimpan dalam benda ini. Tapi memang dia tidak bertuah ya, tidak memberikan tuah apapun. Jadi masih murni sifatnya, energi yang aktif tapi murni. Jadi tidak berkodam. Nah, sebagai energi yang murni ya, maka dia tanpa tuah, tanpa penjelasan tuah. Jadi bisa Anda bawa kemanapun. Tuahnya bisa Anda desain pada manfaat apapun. Karena energi bukan makhluk, maka tidak ada asal, usia, dan jenis kelamin. Kalau Mbak Wira levelkan ya, skalakan dari 1 sampai 100, kira-kira ada di level 80. Tentu yang namanya level skala ini masing-masing praktisi punya standar yang berbeda-beda. Kenapa? Karena tidak ada alat ukur ya untuk mengukur energi pada suatu benda bertuah, sehingga hanya dikira-kira atau diprediksi saja. Oleh karenanya kalau misalnya antar praktisi berbeda ya nggak apa-apa ya. Nah, benda-benda yang mengandung energi murni seperti ini rawan ditempati oleh jin liar. Ibarat rumah ada listriknya, ada airnya, ada wifi-nya kok kosong, maka rawan ditempati oleh gelandangan. Jin-jin liar yang belum punya rumah rawan menempati hal seperti ini, benda-benda seperti ini. Nah, kalau jin liar sudah menempatinya, hati-hati. Maka jin liar itu harus dilihat, dia membawa dampak negatif tidak, dia minta tumbal tidak, dia menghisap energi kita apa tidak sebagai pengguna benda ini, itu harus dicek, harus diperiksa. Banyak praktisi yang tidak paham ya, oknum ya, yang kemudian menganggap kalau ada penampakan, oh berarti ada kodamnya, padahal belum tentu. Kodam adalah jin yang sudah ditundukkan. Jin itu adalah makhluk ciptaan Tuhan yang terbuat dari nyala api ya. Jadi kalau jin itu ditundukkan, diikat dengan perjanjian, maka vibrasi energinya itu ketika dirasakan akan berbeda dengan jin liar ya. Jadi tidak hanya sekedar asal penampakan lalu kita sebut berkodam, tidak, harus kita teliti dulu lebih jauh. Dia sekedar jin liar, apakah sudah menjadi kodam yang ditundukkan, kayak gitu ya. Ini sekedar wacana ya. Memang benda-benda seperti disukai oleh jin-jin untuk ditempati ya. Jadi ya, selain benda seperti ini apa ada benda-benda lain? Ada, contohnya barongan ya. Barongan, tahu ya barongan yang dipakai pertunjukan jaranan itu juga rawan. Boneka, spirit doll, patung-patung itu memang rawan ditempati oleh makhluk halus ya. Apalagi benda-benda seperti itu yang sering diberi dupa, sering dibakarkan kemenyan, sering dioles dengan minyak-minyak khusus ya. Ibarat sebuah rumah listriknya ada, wifi-nya ada, airnya lancar ya. Jin liar suka ya menempati rumah-rumah yang seperti itu atau tempat-tempat yang seperti itu. Nah, benda ini pun tidak terkecuali gitu ya. Ini sebagai wawasan. Jadi kalau kemudian nanti ditempati oleh jin liar, dilihat dulu ya apakah jin itu membawa dampak negatif atau tidak. Jadi jangan kemudian langsung senang, wah ini ada makhluknya nih, berarti ini ada kodamnya. Belum tentu gitu ya. Lah kok Mbak Wira bisa sih ngomong kayak gitu? Ya bisa, karena Mbak Wira pernah di fase itu. Dulu sebelum Mbak Wira jadi praktisi supernatural, Mbak Wira senang banget ya membeli ake di pasar. Kemudian ake itu Mbak Wira rasakan kalau ada vibrasi energinya, wah seneng banget Mbak Wira. Wah berarti aku punya kodam nih. Padahal belum tentu, bisa jadi itu hanya jin liar yang menempati batu tadi. Batu tadi bisa jadi terisi energi oleh alam ya. Ketika batu ada energi alamnya, jin suka menempati benda-benda seperti itu. Kenapa? Karena jin itu juga butuh energi tambahan untuk memperkuat dirinya. Sama seperti manusia yang suka dengan senjata, kodam jin juga suka dengan benda-benda berenergi untuk sebagai dijadikan senjata bagi dia, memperkuat kesaktiannya. Nah itu Mbak Wira seneng banget dulu ya, pernah ada di masa itu. Padahal ternyata semakin kesini semakin Mbak Wira lihat belum tentu ya, benda-benda yang ada jinnya berarti jin itu adalah kodam yang membantu manusia, belum tentu. Bisa jadi juga malah membawa dampak negatif. Nah ini loh yang ya orang seringkali luput ya, apalagi yang awam ya, melamar kodam malu, tabu, belum ketemu praktisi yang cocok, kemudian menganggap bahwa benda-benda yang
ada jinnya, ada makhluknya, berarti ada kodamnya, padahal belum tentu ya. Hati-hati dengan benda-benda yang mengandung energi tapi dia kosong karena rawan dihuni oleh jin liar. Itu yang bisa Mbak Wira sampaikan ya. Silahkan kalau Anda mau mengisi benda-benda seperti itu dengan kodam boleh ya, bagus-bagus saja, tidak masalah. Itu sekiranya bisa Mbak Wira sampaikan ya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Silahkan, ada yang kurang jelas boleh tanyakan. Terima kasih, selamat malam.